Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah permainan catur yang mendemonstrasikan gaya main posisionil dari sang virtuoso posisionil dan endgame, yaitu Anatoly Karpov saat dia melawan Dmitry Piskunov. Game ini berlangsung di Zlatoust, Rusia pada tahun 1962. Game ini adalah contoh yang luar biasa dari pemahaman catur. Karpov yang mengidentifikasi titik lemah, bermanuver untuk mendapatkan kendali dan mundur pada waktu yang tepat. Sebagai informasi, di akhir video ini ada problem 3 langkah mat terbaru dan juga jawaban problem yang video kemarin. Oke, langsung saja kita lihat permainan dari sang maestro posisionil dan endgame. Karpov yang berperan sebagai putih memulai dengan E4, dibalas Piskunov yang hitam, kuda F6. Karpov memburu kuda dengan pion, kuda menghindar ke D5 dan ditekan lagi dengan C4. Kemudian kuda menghindar lagi ke B6. Karpov bernafsu menguasai pusat. Piskunov menyadari kekurangan penguasaan pusatnya dan mencoba mengganggu pion pusat putih. Pion pukul pion. Sangat menarik bahwa Karpov memilih jalur pertukaran ini jauh sebelum menjadi populer. E kali D6, kuda C3, kuda C6, A3, gajah F5, dibalas Karpov gajah E3. Kemudian Piskunov G6, persiapan fianchetto gajah, gajah D3, menteri D7, kuda G ke E2 dan gajah ke G7. Kemudian putih melakukan rokade dan hitam pun juga melakukan rokade. B3 dengan menghilangkan kemungkinan langkah D5 dan kuda pukul C4. Berarti Karpov telah mengurangi pilihan lawannya. Hitam mengajak bentengnya ke dalam permainan dan putih pun mengajak menterinya ke dalam permainan. Gajah pukul gajah dan dipukul menteri. Kuda E7, kuda G3. Karpov mencegah kuda hitam ke F5 yang bila terjadi pertukaran di F5 akan mengakibatkan pelemahan hitam berubah double pion di lajur F. Menahan kuda hitam ini di tempatnya akan membuat kemacetan sendiri bagi hitam, dan ini merupakan keuntungan posisionil bagi putih. C6, benteng F ke E1. Posisi hitam lebih buruk daripada putih karena putih memiliki lebih banyak ruang dan sebagian besar perwira hitam masih dalam posisi menunggu, bukan inisiatif. Selain itu, kuda hitam hampir tidak punya peta tujuan yang jelas dan strategis. D5, kuda E ke C8 terlihat sedikit canggung, tetapi mungkin telah memberikan harapan yang lebih baik karena akan mengurangi kemacetan dan hitam setidaknya bisa menggandakan bentengnya pada lajur E. C5, Karpov meningkatkan keunggulan ruangnya. Kuda mundur ke C8. Langkah kuda ini mengakibatkan dirinya sendiri terjebak dalam posisinya yang sulit bergerak. Bandingkan apabila kuda ini ke A8, tentu akan punya prospek posisi yang lebih bagus dengan bergerak ke C7. Benteng E2, F5. Secara posisi, langkah ini jelas melemahkan peta D5 dan juga diagonal yang mengarah rajanya. Meskipun diperlukan pendobrakan untuk memanfaatkan peluang dengan mengancam ke F4, mendapatkan perwira. Putih melakukan langkah pemblokiran dan raja ke F7. Putih mengikut sertakan benteng yang satunya dan hitam pun mengikut sertakan bentengnya di lajur E. Hitam ingin meringankan tekanan pada dirinya dengan bertukar benteng di lajur E. Gajah E5, kuda G8, kuda F1. Langkah awal kuda putih bermanuver untuk tujuan mendapatkan peta penting E5. Ide ini timbul karena langkah hitam F5 yang secara posisi melemahkan peta E5, dan Karpov yang mempunyai gaya posisionil tahu betul cara memanfaatkan kelemahan peta dan posisi lawan. Dalam posisi ini, bila hitam melanjutkan dengan pertukaran gajah, maka akan menguntungkan putih karena D kali E5, maka pion ini akan sangat berbahaya. Apabila diblokir benteng, maka putih akan melakukan manuver kudanya untuk ditempatkan di D4, menekan peta E6 untuk membantu mendorong pion maju. Sedangkan kedua kuda hitam tidak dapat berbuat banyak karena ditempatkan pada posisi yang salah. Oleh karena itu, di partai aslinya hitam menjalankan kuda F6, dibalas putih kuda D2, kuda E4. Hitam berusaha menutup lajur E dengan di backup dengan kedua pionnya. Gajah pukul gajah,
Pertukaran ini dilakukan dengan ide menempatkan kuda putih ke E5 melalui alur manuver kuda. Dipukul raja, kuda ke F3, kuda siap menempati peta E5, benteng E7, B4. Perhatikan betapa Karpov mengembangkan biji-bijinya dengan sangat teliti dan pelan-pelan, tidak terburu-buru. Sebuah langkah khas posisionil. Langkah tenang pion ini jelas mengubur rencana hitam merusak rantai pion putih dengan langkah B6. Sekarang pion C5 telah di backup oleh B4 dan pion D4 dapat berkonsentrasi ke peta E5 mendukung pendudukan kuda di peta tersebut. Benteng D ke E8, kuda E5. Akhirnya kuda ini dapat menempati titik lemah di posisi hitam sambil mengancam menteri. Menteri terpaksa mundur dan F3. Lagi sebuah langkah kuat dari Karpov yang menghilangkan posisi kuda hitam yang tadinya sangat kuat karena di backup 2 pion. Memaksa hitam untuk melakukan pertukaran kuda dan posisi lajur E sekarang setengah terbuka. Putih balik memukul kuda. Benteng E6. Hitam memiliki posisi yang jelek. Dia ingin meningkatkan posisi kuda tetapi tidak ada cara mudah dan cepat untuk melakukannya. Sebaliknya, dia harus menunggu secara pasif dan bereaksi terhadap ancaman putih. G3. Mencegah ancaman menteri ke H4 dan akhirnya menteri itu bermanuver ke C7. Menteri D2 menambah dukungan ke bentengnya untuk melakukan pertukaran benteng dengan langkah membuka kuda. Kuda ke E7, hitam kelak menyadari bahwa langkah ini hanya menghambat koneksi 2 bentengnya sehingga melemahkan posisi hitam dalam penguasaan lajur E. Kuda D3, ini menunjukkan permainan posisionil dan kewaspadaan yang luar biasa dari Anatoly Karpov yang berumur 11 tahun. Dia memperlihatkan bahwa dia bisa melakukan pin yang mematikan di lajur E. Benteng pukul benteng dan dipukul oleh menteri. H5. Putih memainkan menterinya ke E6. Sebuah langkah posisionil berupa sentralisasi menteri di jantung pertahanan hitam. Efeknya adalah mengurangi daya gerak perwira dan raja hitam. H4. Menteri D6. Sampai di sini hitam menyerah karena dia tidak bisa menghindari kehilangan salah satu perwiranya. Bila hitam menerima pertukaran menteri, balik dipukul pion putih, jelas kuda akan hilang bila tidak ingin kehilangan bentengnya. Dalam posisi ini, jika menteri mundur dengan tetap membackup kuda, maka menteri makan menteri, dipukul balik, benteng makan kuda, dan putih menang 1 kuda. Sungguh merupakan suatu game yang memberikan contoh luar biasa dari pemahaman catur. Karpov mengidentifikasi titik lemah, bermanuver untuk mendapatkan kendali dan mundur pada waktu yang tepat. Oke, sekarang kita akan tampilkan kunci jawaban problem 3 langkah mat video yang kemarin. Kunci jawabannya adalah ya, pion maju ke F5. Ada 2 pilihan langkah raja, yaitu ke C8 atau ke A7. Mari kita coba satu persatu. Apabila raja ke C8, maka menteri B3. Satu-satunya langkah raja ke D7 dan menteri E6 skakmat. Bagaimana jika raja lari ke A7? Dan gampang saja, gajah C7. Satu-satunya langkah raja adalah ke A6 dan menteri A8 skakmat. Oke, dan sekarang juga akan kita tampilkan problem 3 langkah mat yang baru dengan posisi yang simpel ini. Putih giliran melangkah dan mematikan lawan dalam 3 langkah mat. Selamat mencoba, silahkan dijawab di kolom komentar dan jawabannya akan kita tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.